Alhamdulillahilladzi khalaqana bi ahsani taqwim wa hadana ila siratil mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adati ila jannatihi daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam syahadatan tunjina min ajabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khair khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, Nabi Agung Baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk menghambakan diri kita kepada Allah, untuk membaktikan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia tidak lain adalah untuk supaya mereka semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab suci Al-Qur'an Allah menegaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Demikian firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, melainkan supaya beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu segala aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita kerjakan, dari berbagai macam kebaikan atau dari berbagai macam amal soleh, maka hendaklah didasari dengan niat yang baik, didasari dengan niat semata-mata karena Allah dan mengerjakannya ikhlas semata-mata karena Allah, agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi ibadah dan berpahala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Mari kita lihat Al-Quran surah yang ke-8
yaitu surah Al-Anfal juz yang ke-9 ayat yang ke-25. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Kata Allah dalam ayat ini, wattaqu, dan peliharalah dirimu, fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum, akan fitnah, akan azab, akan siksaan, akan malapetaka yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja di antara kalian, akan tetapi azab itu pun akan menimpa kepada orang-orang yang tidak berbuat zalim apabila mereka tidak mau mencegah kezaliman, apabila mereka tidak mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka mereka yang tidak berbuat zalim pun, mereka yang tidak berbuat maksiat pun, mereka yang tidak melakukan dosa pun akan terkena imbasnya apabila mereka membiarkan kemunkaran, kemaksiatan, kezaliman merajalela. Maka oleh karena itu, kita semuanya selaku orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi anil munkar, untuk menegakkan, menyeru kepada orang lain untuk berbuat baik dan mencegah dari perbuatan yang munkar, perbuatan yang dapat mengundang turunnya azab Allah. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran juz yang keempat ayat 104. Dengan sangat jelas dalam ayat tersebut Allah memerintahkan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah dalam ayat ini, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah dari perbuatan munkar, mencegah dari perbuatan zalim, dari perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan turunnya azab Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka orang-orang yang beriman, yang selalu istiqomah secara istimror, secara kontinu. Walaupun resikonya berat, namun mereka tetap istiqomah untuk selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemunkaran. Mereka itu, kata Allah berdasarkan ayat ini, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti, karena mereka telah melaksanakan, mengaplikasikan, merealisasikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan perintah Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin, kemudian di penghujung ayat yang tadi, yaitu surah Al-Anfal ayat 25, Allah menegaskan, wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah oleh kalian, kata Allah, annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat amat keras azabnya, sangat amat pedih azabnya. Sehingga di dalam kitab Syu'abul Iman bait yang ke-8 diterangkan, wahbub ilahaka wa khab alima iqabi, cintailah olehmu Tuhanmu yaitu Allah, laksanakanlah perintah-perintahnya, jauhilah larangan-larangannya, wa khab alima iqabi, dan takutlah kamu akan pedihnya azab Allah di akhirat. Setiap kita tentu tidak akan sanggup untuk menghadapi azab Allah yang sangat amat keras,
yang sangat amat menyakitkan, yang sangat amat pedih, membuat kita sengsara, membuat kita menderita di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, yuk kita cegah turunnya azab Allah dengan cara menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Itulah merupakan usaha kita, upaya kita untuk mencegah turunnya azab Allah dengan cara tetap istiqomah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebaikan-kebaikan, menegakkan kebenaran-kebenaran, menegakkan keadilan-keadilan, dan mencegah dari kemunkaran-kemunkaran, kejoliman-kejoliman, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dapat mengundang turunnya azab Allah. Selain dari itu pula, upaya kita sebagai orang-orang yang beriman untuk mencegah turunnya azab Allah di antaranya adalah dengan cara memakmurkan masjid-masjid Allah, meramaikan masjid-masjid Allah dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid, terutama sholat subuh dengan berjamaah. Itu pahalanya sangat besar sekali, sebagaimana dalam hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW beliau telah bersabda, man sholat subha fi jama'atin maka annama qamal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka sungguh seakan-akan ia melaksanakan sholat sunnah sepanjang malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kemudian apabila kita melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh, namanya qobliyah subuh, Rasulullah SAW bersabda, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, yakni sholat qobliyah subuh yang dikerjakan ketika fajar sudah terbit sebelum melaksanakan sholat fardu subuh, itu pahalanya, nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Dan selain dari itu pula, salah satu di antara usaha kita, ikhtiar kita, upaya kita sebagai orang-orang beriman untuk mencegah turunnya azab Allah adalah di antaranya juga dengan cara tidak memilih, tidak mendukung calon pemimpin yang suka berbuat jolim, tidak memilih, tidak mendukung pemimpin-pemimpin yang berbuat jolim, atau tidak memilih, tidak mendukung siapapun yang didukung oleh orang-orang yang jolim. Calon pemimpin yang didukung oleh orang-orang komunis, calon pemimpin yang didukung oleh orang-orang oligarki yang hanya memperkaya dirinya sendiri mereka dan kelompoknya. Karena apabila kita memilih mendukung seorang calon pemimpin, lalu kemudian pemimpin tersebut dalam masa pemimpinannya, umpamanya misalnya mereka melakukan kejoliman-kejoliman, maka kita yang dulu ikut mendukungnya, ketika mereka berbuat jolim, kita terkena bagian dosa dari perbuatan jolim yang mereka lakukan selama dalam kepemimpinannya. Kenapa? Karena di awal kepemimpinannya kita ikut andil, ikut serta mendukung ia menjadi pemimpin. Dan setelah ia menjadi pemimpin, lalu kemudian ia umpama melakukan kejoliman, maka kita yang mendukungnya dulu ikut kebagian dosa dari kejoliman yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang berbuat jolim. Dan kita nanti di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu mendukung? Kenapa kamu memilih seorang pemimpin yang berbuat jolim? Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Itu juga adalah merupakan usaha kita, upaya kita sebagai orang-orang beriman untuk mencegah turunnya azab Allah. Karena apabila pemimpin berbuat jolim, maka akan terjadilah berbagai macam kejoliman di mana-mana. Akhirnya Allah akan menurunkan azabnya lantaran mereka selalu berbuat jolim dan tidak ada yang berani untuk mencegah kejoliman mereka. Maka lalu Allah yang langsung menegurnya dengan cara Allah sendiri, bisa dengan gempa bumi, bisa dengan longsor, bisa dengan banjir bandang, bisa dengan angin puting beliung dan lain sebagainya. Dan apabila azab Allah dari langit telah turun, maka semuanya akan terkena imbasnya. Yang tidak berbuat zalim pun akan menjadi korban adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Demikian materi khutbah Jumat yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Yuk kita sama-sama
untuk tetap berusaha mengimplementasikan, merealisasikan, mengaplikasikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertakwa kepada Allah, menjaga diri kita dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan cara menjauhi larangan-larangan Allah. Apabila kita selalu berusaha memelihara diri kita dari azab Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat pedih di alam akhirat nanti. Semua manusia hidup di alam dunia hanya sementara. Apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun bangsa kita, apapun negara kita, apapun warna kulit kita, kita hidup di alam dunia semuanya sementara. Cepat atau lambat, setuju ataupun tidak setuju, terpaksa dan ataupun tidak terpaksa, siap ataupun belum siap bekalnya, apabila ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, maka siapapun kita pasti akan mati. Akhirnya kita semuanya akan kembali kepada Allah dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia. In khairan fa khairun wa in sarran fasarun. Jika melakukan kebaikan, maka Allah balas dengan pahala di dalam surga. Jika melakukan kejahatan, keburukan, perbuatan dosa, kemungkaran, kezaliman, maka Allah balas dengan siksaan di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar zarah, pasti ia akan melihat balasannya nanti di surga. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat munkar walaupun sebesar zarah, pasti ia pun akan melihat azabnya, siksaannya di neraka. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala